Oke, kita lanjutkan ya. Yang Vivo step 2. Ini mengikuti step yang kemarin dibikin di database nih. Sekarang kita akan mulai masuk komputasinya. Fokusnya ada di bagian ini nih, full outer joinnya. Nah, ini yang harus diakali di sini. Oke. Nah, kita mulai. Full outer join itu karena dia di sana ada klausa yang tidak bukan pakai sama dengan, maka biasanya pakainya nanti dia pakai left outer sama right outer. Oke, kita out ya, yang out. Ini saya merge as new. Kita mau nyari yang match nih. Carikan barangnya di QDT in, di produk left. Jadi yang disebut pertama yang DT out, sales lah, gampangnya sales. Ini DT in ya, apa production atau purchase atau apa gitulah ya. Oke. Nah, kita pindah dulu ke sini. Oke, saya kasih nama di sini Q out versus in, gitu ya. Ini match nih, ini nyari match nih ya. Nah, di sini nih kita sudah dapat datanya, gitu kan. Tapi kan kita harus memfilter dia. Kalau di sana langsung di join full outer, dia langsung ketemu nanti. Kalau di situ nggak bisa. Oke, maka kita akan lakukan filter di sini ya. Nah, ini saya ganti dulu namanya Q apa ini namanya, ini DT join gitulah namanya lah ya. DT join lah namanya, ini DT join nih. Oke ya. Nah, di sini saya akan home filter ini nih. Bagian yang luar ini akan jadi alat filter untuk bagian yang dalam ini, gitu ya. Oke. Nah, itu add column. Misalnya di sini saya kasih nama kolomnya data. Table, filter kan table, select terus. Gitu. T-nya hilang. Table select terus gitu. Oke. Yang di select terus adalah DT join. Gitu ya. Each-nya isi dulu 1 sama dengan 1. Gitu. Tuh, di oke dulu. Nah, kita udah punya barangnya di sana. Ini saya sebut namanya filter. Gitu ya. Nah, fokusnya ada di sini. Fokusnya ada di situ tuh. Ini barangnya. Oke. Jadi saya mau filter si dia tadi. Sekarang si dia ini harus saya filter berdasarkan barang yang ada di luar sana. Maka source yang ada tanggal keluar, quantity keluar, sisi out, sisi sales ini ada di depan sini. Masuk ke each. Saya kasih nama di sana, dia misalnya adalah O. Gitu ya. Gitu. Kemudian berarti yang di sini DT join pasti dapat dari O. Nah, ini yang each yang ini adalah dari DT join, di dalamnya DT join yaitu ini yang masuk ini. Nah, ini saya kasih nama I gitu. Oke. Sekarang saya mau filter itu tuh. Oke. Saya mau filter itu. Saya turunkan aja. Oke. Ya. Yang mau saya filter itu adalah kalau ini si O current itu harus lebih dari sama dengan yang ini pref, gitu ya. Ini harus sama.
Oke, berarti O yang Q running totalnya out current itu harus lebih dari sama dengan I, kolomnya adalah Q running total in yang pref, artinya dia pasti dapat barangnya yang setelahnya, yang sisanya gitu ya. And kemudian yang ini nih, yang current ini I QRT in current ini lebih dari O dari yang previous. Q running total out yang pref, begitu. Oke. Nah, udah jadi nih. Di sini kita udah dapat nih, ya kan? Ada yang nggak dapat barang, ada yang dapat gitu ya. Oke. Selesai sampai situ. Ini DT join sudah bisa dihapus, buang saja dia. Nah, sudah bisa dibuang. Sekarang data ini sudah bisa di expand. ID produknya nggak usah. Gitu. Ya, ini sekarang kita beresin dulu tipe datanya. Yang punyanya masuk ini apa nih, dah ya tuh, ini whole number, itu yang ini adalah date. Nah sekarang karena kita ngelihatnya itu tadi dari sisi out, sisi sales lah, barang keluar itu sales itu kan. Nah, maka kita akan mencari berapa yang dibutuhkan di sini yang akan dapat pasangan dari sisi masuk tadi gitu ya. Oke, kita akan menghitung itu. Ngitungnya nurun aja pakai yang ada di sini nih loh, nih outdated nih ada di situ. Oke, kita akan tambahkan ini change type. Saya buatkan dulu change type. Oke, sekarang saya akan add column di sini. Namanya quantity out needed. Gitu, oke. Nah, karena ini ada di sisinya si out, maka yang dicek pertama jika si masuk quantity masuknya itu 0. Nah, berarti kan nggak dapat dia. Berarti kan harus diisi dengan quantity keluar. Gitu. Nah, itu udah. Nah, gitu, oke. Else if gitu ya. Nah, apalagi ini sekarang yang mau dicek nih, kalau yang di sana ini berdasarkan yang gede-gedenya nih kan, outcur incur. Oke, outcur lebih dari incur. Nah, ikutin aja, RT outcur lebih dari incur. Nah, di sini maka kita akan ngecek kan. Kalau ngecek berarti ada di dalam kurung begini. Oke. Dalam kurung begitu. Ini baru kita cek lagi, di sini ada if-nya. If-nya yang di dalam itu punyanya dia out pref ya. Out pref in pref. Oh ya. Out pref in pref. Out pref lebih dari sama dengan in pref. Dan ini kalau kondisinya gini kayaknya ini kecil dikurangin besar deh. Ini kayaknya GRT in dikurangi sama out pref gitu. Else mana kok nggak ada else nya.
else itu berarti tinggal ngambil P ngambil apa punyanya yang masuk, ambil yang masuk, quantity masuk gitu. Oke, nih nah, kalau nggak percaya nih lo betul. Oke, nah sekarang else masih ada else if ini yang ini sekarang kalau ini yang terjadi padahal kebalikannya, maka ini pasti ngambil yang keluar nih, tuh kan keluar, ngambil yang keluar, mana keluarnya, titik keluar. Nah, di sini else kita akan hitung yang kecil sama yang kecil tuh ini kebalikannya. Lembangannya mikir kesuwen, ini aja outkur dikurangi inprev, gitu kan, outkur dikurangi inprev. Oke. Nah, ini adalah angkanya gitu ya. Ini kasih nama in 64 time gitu. Nah sekarang ini kan yang needed. Nah di sisinya si barang masuk stok itu kan juga ada yang sudah dipakai used. Nah kita tambahkan lagi di sana, kan, add custom quantity in used gitu. Nah ini langsung pasti akan sama dengan si quantity out needed gitu. Nah kita kasih nama deh di situ, pasti sama itu, nggak usah khawatir. Nah sip, sampai sini ini namanya add user gitu kan. Tuh nanti kalau udah sampai di sini, yang penting yang di needed ini kan, needed itu sisinya out, ya kan. Ini nggak boleh ada yang 0 di sini gitu loh. Jadi kita bisa filter yang ini harus number greater than 0 gitu. Oke. Nah itu udah selesai. Oke, ini sisinya tadi sisinya out versus in, ya kan. Kita kita tata barangnya. Ini out quantity keluar, previousnya, outkurnya, terus needednya dulu, out needednya, terus ID produknya, baru in use nya, baru nanti habis itu kurnya, titik masuk, baru kita. Oke, sudah semua nih. Ini ditata kolomnya supaya lebih enak bacanya. Nah gitu ya, ini supaya lebih enak bacanya aja. Nah, senternya ada di ID produk lah ceritanya gitu tuh. Oke, nih senternya ada di ID produk gitu ya. Nah sekarang kita mau bikin yang satunya lagi. Yang satunya itu sekarang dari sisi in kan. Kalau dari sisi in berarti begini kan, in itu transform mana atau home, merge as new, ID produknya lawannya dengan out, ID produk left juga gitu, tapi ini yang disebut duluan gitu.
ini Q in versus out. Jadi dua ini akan menyusun full outer tadi gitu ya. Nah, yang di sini nih kita filter dulu, ya kan? Kita filter dulu kan. Sini ya. Bentar, kasih nama dulu. Tadi ini jadi DT join. Nah, itu DT join. Nah, ini di sini saya insert kan filter. Ini filternya sama dengan yang itu. Saya copy, pelek, nanti tinggal disesuaikan OI nya tuh. Oke, nih sekarang yang di luar adalah sisi masuk, berarti ini adalah I, artinya DT join ini ngambil dari I. Oke, nah DT join ini isinya adalah data out, berarti ini O. Nah, yang ininya nggak usah diubah, udah selesai, udah begitu. Nah, itu udah selesai. Oke, ini dihapus, nggak dipakai. Ini dibuka, kita expand. ID produknya nggak usah. Nah, itu, ya kan? Dan sekarang kita nganu dulu, apa namanya? Ganti tipe data. Ganti tipe data, whole number, ini jadi date gitu misalnya. Kalau mau dipakai, padahal nanti ya nggak dipakai, ini nanti dihapus ini nanti. Ini dari quantity keluar, yang diambil itu cuman yang 0 gitu. Oke. Nah, jadi udah itu, yang bagian ini udah selesai, udah selesai, udah itu beres, udah dua ini sudah selesai nih, komutasi bagian ini udah selesai. Nah, kalau sudah sampai sini, ini bagian full outer, ya kan? Nah, untuk nanti yang berikutnya kita bahas yang tentang mencari sisanya, oke? Kan ada stok yang baru dipakai separuh, nah separuhnya kan bersisa gitu ya. Ada sales yang baru terpenuhi separuh, yang separuhnya kan inden gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas berikutnya. Yang jelas ini dulu. Nah, ini kalau mau ditampilkan bisa, misalnya saya akan gabungkan dia jadi satu, home open query as new. Ini in out. Oke. Dan ini hasilnya di sana. Jadi nanti ini Q hasil. Nah, sampai situ dulu ya. Nah, yang berikutnya nanti kita akan komputasi yang sisa-sisa tadi. Paling enggak sampai sini bisa ditampilkan dulu. Sampai sinilah tampilannya. Sini ya. Nah, sini di minus hasil load table di situ. Oke. Nah, sip. Kan? Dah selesai. See you.